dan fun. Madon. Oke. Materi kita sebelumnya apa? Masa praksara. Interaksi sosial. Interaksi sosial. Ada yang bisa ulang ya apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah Proses manusia bersosialisasi. ya, interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik antar manusia atau kelompok dengan saling memiliki manfaat. Interaksi sosial yang baik itu memiliki bisa menghasilkan menciptakan hubungan yang positif dan harmonis. Oke, untuk materi selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang masa praksara. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengenal dan mengidentifikasi kehidupan masyarakat masa praksara pada aspek sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Masa praksara itu adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Praksara itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tulisan ya. Disebut juga dengan masa Nirleka yang artinya tanpa tulisan. Selanjutnya pembagian zaman praksara ini berdasarkan arkeologi itu yang pertama ada zaman batu. Zaman batu tua itu alat sederhana seperti kapak genggam. Hidupnya itu dengan berburu dan meramu. Kapak genggam ini, zaman batu tua ini disebut juga dengan zaman Paleolitikum. Yang kedua yaitu ada Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman batu tengah ini mulai tinggal di gua dan menggunakan peralatan yang lebih halus. Zaman batu tengah ini menggunakan alat yaitu kapak lonjong dan kapak persegi. Selanjutnya yaitu ada Neolitikum atau zaman batu baru. Alat-alatnya sudah mulai biasa dan mulai bercocok tanam dan beternak. Sudah mulai mengerti ya apa yang manusia praksaranya. Selanjutnya yaitu ada Megalitikum yaitu zaman batu besar. Pada zaman ini muncul budaya mendirikan bangunan besar seperti Mendomet dan Sarkophagus. Nah, pada zaman ini muncul juga namanya kepercayaan yaitu yang pertama ada animisme. Animisme ini kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya seperti gunung, laut, dan sungai. Lalu ada yang kedua dinamisme. Dinamisme itu kepercayaan terhadap barang-barang gaib yang mendapat memberikan manfaat atau musibah kepada manusia. Selanjutnya yaitu ada zaman logam. Zaman ini dibagi menjadi zaman tembaga, perunggu, dan besi. Alat-alat yang digunakan sudah mulai terbuat dari logam, masyarakatnya pun lebih maju. Cara hidup dan kebudayaan manusianya yaitu masih masa berburu dan meramu. Hidupnya berpindah-pindah atau nomaden, yaitu tidak tetap ya. Untuk melengkapi kehidupan hidupnya dia dengan cara berpindah-pindah. Apabila di satu daerah dia sudah selesai, maka di daerah lain dia akan mencari yang menyediakan sumber makanan. Selanjutnya itu masa bercocok tanam, mulai tinggal menetap dan membangun rumah dan mengembangkan sistem pertanian. Terakhir ada masa perudadian, yaitu berkembangnya keahlian khusus, sudah mulai membuat alat-alat itu dari logam, tidak dari batu lagi. Lalu penemuan penting pada masa praksara itu ada alat-alat batu seperti kapak genggam, kapak persegi, dan mata panah. Ini contoh-contohnya ya. Dan seni dan kepercayaannya itu muncul lukisan di dinding gua, upacara penguburan, dan kepercayaan animisme dan dinamisme. Ciri-cirinya di Indonesia itu hidupnya saling bergotong royong karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia saling membutuhkan. Yang kedua yaitu memanfaatkan alam sebagai sumber penghidupannya. Yang ketiga memiliki sistem kepercayaan
berfungsi untuk menjawab LKPD yang disebutkan ya. Ya, misalkan menampilkan sebuah video, nah nanti dari video itu kalian simak dan kalian catat poin-poin yang penting ya. Oke, Miss. Hadapan modern. Zaman kemudian tulisan belum ditemukan atau belum terasa lagi memiliki berbagai corak benderang dari kehidupan tersebut. Di video kali ini kita akan membahas 4 corak kehidupan masyarakat pelaksanaan beserta ciri-cirinya, baik dari sisi budaya, teknologi, maupun dari sisi sosial. 4 corak kehidupan masyarakat pelaksanaan meliputi masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, masa berburu dan mengumpulkan makanan bisa lanjut, masa bercocok tanam ataupun food policy, dan yang terakhir ada masa kondaria. Corak kehidupan masyarakat pelaksanaan diawali dengan masa berburu dan perang. Masa ini terjadi sekitar 11.000 tahun yang lalu, dan kali ini masih tidak berlaku. Manusia kala itu bertahan hidup dengan mengandalkan ketersediaan makanan dari alam sekitarnya, burung mereka hidup pindah-pindah maupun nomaden. Dengan upaya Jepang dengan Homo erectus sampai dengan Homo erectus, contoh daripada jenis manusia purba yang hidup pada masa ini. Dapat juga, ini salah satu peralatan yang berasal dari tulang adalah teknologi yang digunakan manusia purba pada masa ini. Dan FYI, akan ditemukan manusia pada masa berburu dan melakukan tingkat kulineran. Manusia purba berburu ini adalah jenis manusia yang mencerdaskan otaknya telah mengalami perkembangan. Mereka mulai mendapat kebiasaan bertempat tinggal secara tetap atau semi-sedentary, terutama di beberapa daerah atau office workforce. Mereka memiliki dua yang tidak jauh dari sini adalah yang mendapati bermakanan seperti ikan, kerang, dan seafood. Hal ini terbukti dari penemuan kerang dan seafood dalam jumlah yang banyak atau yang disebut sebagai water dunia. Mereka ini juga menandai sistem